Yuk kita udah mulai ini dong. Kita mulai doa sekarang ya sambil nunggu makanan ya. Ini jadi favorit di rumah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti Ria pimpin doa pembukaan, Ria. Pimpin doa pembukaan. Terima kasih sudah beberapa kali depan teman-teman yang terima kasih sudah menjadi Tuhan dan dua kali dan kalau ini katanya kita kan mulai TikTok nih kak, TikTok kan dari sana tapi kakak bisa ini ada hadiahnya mau nggak kak? Kita harus ngomong lagi makan aja sama nanti dia lagi. Iya, nanti ya. Iya. Ya, nah, saya nggak apa, saya masih kenyang, kalian aja dulu, saya gampang. Paket yang bakar satunya sayur asam atau lalapan? Sayur asam semuanya aja mbak. Ya, lalapan kita bisa kasih aja. Lalapannya itu apa? Lalapannya itu kasih. Saya sih. Kasih apa aja? Belum selesai, udah doanya. Belum, sedikit lagi, kita tunggu dia. Semuanya ada 7 paket kan kak, tawarnya mau ada iya ya. Ya. Diskonnya mbak. Hari 17 Agustus, Mau bilang diskon katanya. spesial 17 Agustus Mbak. Tadi pidato presiden suruh ada diskon semua. Makasih. Ya, silakan. Ah. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membuat kami masuk ke Tuhan dan kebaikan-Mu membuat karena kuat dan bela kami serta Tuhan kami ingin sharing ke kamu kehidupan kami masing-masing biarlah Tuhan kami percaya bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam Tuhan ini. Amin. Ya, baik, kita sebelum sharing firman Tuhan, kita akan mendengarkan dulu kesaksian dari kesaksian siapa yang duluan, silakan. Yang duluan, yang bersemangat, Apa dia? Kasih hatinya dulu. yang ya silakan. Ulang tahun dulu. Ya mau ulang tahun dulu ya, yang ulang tahun baru nyusul. Siapa? Lori, Kevin, boleh. Suaranya lebih kencang karena ini agak terbuka kan ruangannya. Ya, suaranya lebih kencang. Lori, ini dengar dulu, jangan apa, Lori. Biar dapat sesuatu. Ya. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kita boleh hadir dan saat ini semua kebaikan itu. Di bulan Agustus ini, saya mau bersyukur sama Tuhan bahwa usia udah masuk ke 9 tahun. 49. Payan jangan menolak tua, Payan. 59. 49, beda 2 tahun kita. 49 tahun, puji syukur kepada Tuhan bahwa
setiap langkah saya pasti Tuhan sertai. Meskipun kemarin minggu lalu mendapat insiden yang ya biasa shock lah, tapi Tuhan masih kasih ceritanya ya sebenarnya saya tuh nggak ngantuk nggak apa gitu, posisinya emang kaki sebelah kiri lagi sakit cedera otot, tapi itu kakinya lagi aman nggak sakit gitu. Memang kayaknya 5 menit atau berapa menit sebelumnya ada telepon gitu. Kamu dari mana? Saya bilang udah di Pulau Gadung, tinggal mau pulang. Oke, yaudah matiin aja teleponnya. Pas habis matiin telepon, emang lampu merah, jadi berarti aku masukin handphone. Gak lama lampu merah aja, lampu hijau. Nah 50 meter kalau nggak salah itu 50 meter dari lampu merah, kan jalan dong aku. Aku jalan biasa aja. Nah pas dia tiba-tiba, tahu-tahu udah pokoknya kejadiannya aku udah ada di aspal lagi. Tapi yang aku rasa itu kayak seperti apa ya, kayak aku dicomot gitu, gitu doang, kayak dipindahin gitu. Meskipun tetap jatuh kan, sakit gitu dada. Tapi dari menurut orang-orang yang lihat kesaksian orang-orang yang nolongin aku sempat lama, ya berapa detik lah. Dan orang kaget, tiba-tiba aku bangun gitu, terus barulah dipinggirin. Oke, pas aku akhirnya ditolong, ditaruh jalan di tepi lah, terus ditanya-tanya, aku masih shock. Aku dikasih minum, orang udah banyak ya ngasih minum, nanya rumahnya di mana, siapa nanti yang mau jemput, coba bisa hubungin orang keluarga, suami atau anaknya. Ya udah, dengan karena aku takut ya aku serahin aja handphone ke orang, telepon lah, telepon kan. Bapak itu yang nolong aku, yang orang ojek itu. Ya Pak, tadi ada mobil, jadi dia yang lihat, jadi ada mobil terlalu mepet sayanya nggak nyadar gitu, dan motor saya ban depan masuk ke tepi jalan, jadi agak jalan sama itu agak nggak rata gitu. Jadi masuk, makanya motor jatuh. Depan saya itu ada bebek Madura, jadi ada gerobak nasi bebek Madura. Untungnya nggak nabrak, jadi memang kayak pokoknya Tuhan izinkan saya cuma jatuh kayak gitu. Dan itu kendaraan nggak ada mobil, cuma hanya motor. Logikanya itu pasti kan banyak mobil, banyak nggak angkot lah, karena nggak jauh dari terminal. Tapi Tuhan kasih saya perlindungan Tuhan sungguh luar biasa. Cuman yang saya rasa cuma dada saya sakit sama kaki. Jadi ya udah, makanya ditelepon lah, tetangga sama Kevin datang. Tuhan lukanya juga cepat, penyembuhannya cuma masih kadang-kadang masih suka sakit. Itu aja sih, kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang meriah. Ya itulah pertolongan Tuhan ya, masing-masing kita alami, masing-masing kita rasakan, dan tentunya kita saksikan itu kepada orang biar menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita bersaksi, misalnya Lori bersaksi, Lori kamu harus selalu katakan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, betul nggak? Jadi dalam kesaksian itu harus nama Tuhan dipermuliakan, karena saya karena ini kan ada orang yang bersaksi tapi dia tidak mempermuliakan Tuhan dalam kesaksian, nggak pernah melibatkan Tuhan, dia cuma kesaksian begitu aja, dia cuma cerita, cerita doang, tapi dia di dalam cerita itu nggak ada tentang kebaikan Tuhan, nggak ada melibatkan Tuhan. Itu bukan kesaksian, betul nggak? Itu bukan kesaksian, itu hanya cerita doang. Di dalam kesaksian nggak pernah dia katakan semua karena Tuhan, nggak ada. Semua kesaksian begitu doang, berarti dia merasakan bagaimana bahwa itu adalah anugerah dan perlindungan Tuhan. Jadi dalam kesaksian itu harus tetap semua karena anugerah Tuhan. Jadi nggak ada apa-apanya, kita manusia biasa, kosong, nol. Biarlah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin ya. Berikut, sambung berikut. Sambung.
Jangan malu-malu karena jadi begini ya, saya perlu sampaikan sama kita ya, kita kalau sudah jadi orang Kristen sudah 20 tahun, 10 tahun, terus kita nggak pernah bersaksi, itu diragukan pertumbuhan kita, diragukan ini pengiringan. Kok kirim? Oh, isinya. Tahu wali gitu kan? Oh, awalnya. Ya. Jadi akan diragukan. Jadi kita anak Tuhan, orang Kristen, kita 5 tahun mengiring Tuhan, 10 tahun harus bisa bersaksi. Dia harus bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, jadi kita mesti belajar untuk berbicara di depan umum ataupun berbicara di depan orang. Betul nggak? Jadi kita sudah mengiring Tuhan 10 tahun, tapi nggak mau bersaksi nggak bisa, mau berdoa pun nggak bisa, betul nggak? Itu diragukan loh. Kalau orang mau disuruh doa makan aja atau doa pembukaan masih ragu-ragu, dipertanyakan dia berarti nggak pernah berdoa, nggak ada hubungan dengan Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Ya coba siapa lagi yang bersaksi? Coba. Lori atau siapa? Oke, siapa? Jangan malu-malu karena kita mempermuliakan nama Tuhan dalam kesaksian. Tuhan senang. Ayo, nanti makan aja sebentar, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi sayang supaya kita ini fokus dulu. Nanti aja sebentar. Ya, coba. Ya, coba siapa lagi? Coba. Siapa atau dari ini dulu habis sebelum Lori coba sapa Nia dulu aja supaya ada giliran. Atau ini siapa si ini si apa dulu aja si siapa Ria dulu aja. Iya. Habis Ria Lori supaya bisa itu dipersiapkan ya. Iya. Dikasih kesehatan dan juga nafas sampai saat ini. Pokoknya bisa untuk kayak gini itu juga semua berkat Tuhan sih, karena Tuhan ngasih kita kesehatan, ngasih kita rezeki sampai kita tuh bisa kumpul lagi kayak gini ya. Ini semua karena Tuhan. Terus bagaimana ibadah gimana? Ibadah hari Minggu berjumpa dengan Tuhan gimana kabarnya atau gimana apa yang kita dapatkan ketika kita ibadah kemarin. Sampaikan itu kebaikan Tuhan gimana, singkat saja. Bagaimana apa yang dapatkan? Pengetahuan, terus kayak kita menyembah dan memuji Tuhan tuh kayak bawaannya tuh happy, seneng, kayak hati rasanya tuh flow gitu. Iya. Jadi kita kalau ibadah ya, jadi saya anjurkan kita kalau ibadah lagi dengan firman Tuhan, handphone tetap nggak boleh. Jangan saya begini karena banyak orang ya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun sementara firman Tuhan dia nggak hargai firman Tuhan, dia cuma buka apa yang dibuka, dia buka WA, dia buka internet, dia buka apa namanya berita-berita doang, dia nggak pernah menghormati tentang misalnya kehadiran Tuhan. Ibadah di mana nih? Bertiga. Mama kan ke Garut kemarin. Mama enggak pulang. Mama hari Minggu jalan-jalan doang mama. Iya, Mama jalan-jalan sama di satu kan jalan-jalan Siapa? di luar. Oh si Moses. Oh acara apa? Retreat. Pemanitan Oh sama selfie. Oke, ya sudah siap ya. Masa jadi jemaat sana? terdaftar di sana. Oh, masa? Ya. Oke, sabar ya. Sabar. Jadi sama ini dong. Jadi nggak di Robinson terdaftar juga. Di Bora. Ya, oke. Ya, jadi begini ya. Jadi kalau kita, yang penting saya sampaikan, kalau kita misalnya lagi dengar firman Tuhan, terus kita buka internet, buka WA, pasti nggak akan lah, Tuhan nggak akan berkati kita, betul nggak? Setuju nggak? Karena dia ibadahnya 2 jam, tapi dia nggak akan menghargai Tuhan, dia nggak menghormati Tuhan, ya akhirnya dia nggak dapat apa-apa dari pemberitaan firman.
Ya begitu Ria ya. Oke sekarang yang berikut Mia. Lori. Lori dulu Lori. Oi. Oh yang kemarin dapat apa nih? Yang mami khotbah. Kan Oi deg-degan mau ditanya sama mami. Surga neraka. Kapan itu? Minggu lalu Khotbah di mana? di gereja. Mami Siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Namanya pendeta Lori. Oh, jadi ditanya kan, dia khotbah ditanya. Ayo Lori cerita lah. surga neraka kan dia surga neraka dong. Iya. Iya. Ya. Ini apa deh? Mami sambil berdua. Sambalnya cuma sambal apa? Oh nggak ada yang Oh ada itu. Ya, coba sabar ya. Apa, Oi? Sabar dulu ya, sabar. Coba sabar dulu, nanti sabar dulu. Ya, udah. Oi mau cerita. Udah. Oke, dengar dulu. Ini nggak apa, kita tunggu aja waktunya. Sabar. Ya, Oi, buruan. lebih kencang. Kedengaran. Terus Khotbahnya apa yang kamu dapat kemarin? Kami bilang apa? Jadi kemarin ya waktu di Gunung Salak kita ada doa di sana, terus ada anak remaja umur 17 tahun. Tapi dia bersaksi tentang kebaikan itu luar biasa loh. Anak remaja loh 17 tahun atau 18 tahun dia bersaksi di Gunung Salak. Dia bersaksi berapa menit? Mungkin 10 menit, tapi dia ceritakan tentang kebaikan itu luar biasa. Berarti memang dia ada pertumbuhan. Jadi orang kalau nggak mau bersaksi itu diragukan dia. Udah 10 tahun mengiring Tuhan, 20 tahun tapi nggak ada apa-apa. Berarti dia ibadahnya nggak fokus, nggak mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga dia mau berdoa pun ragu-ragu, mau bersaksi juga nggak mau. Berarti diragukan pertumbuhan imannya, diragukan. Kristen 10 tahun 20 tahun diragukan. Nah, kita mesti belajar, kita jangan kalah, jangan sampai menjadi orang yang ternyata di dalam Tuhan bodoh aja nggak bisa, bersaksi nggak bisa, dan lain-lain. Apalagi mau menginjil kepada orang lain, doa aja nggak bisa, apalagi dia mau bersaksi kepada orang lain, teman-temannya. Nah, begitu. Nah, jadi pelajaran supaya ya tetap kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang berikut, siapa lagi? Jadi ceritanya aku kan ngajar privat sama murid aku kan kayaknya udah mau jalan 3 tahun. Tahunnya udah dari dia kelas TKA, TKB sampai sekarang kelas 1. Nah selama aku ngajar anak ini itu tuh tantangannya tuh berat banget karena anak itu nggak fokus gitu. Nah itu Autis. aku bilang nggak autis, memang konsentrasinya pendek. Itu nggak fokus. Nah itu aku bilang minggu lalu karena aku sudah setiap hari kayak merasa tertekan terus ngajarnya, bener-bener kayaknya udah nggak kuat deh, nggak kuat capek gitu terus. Karena dalam aku datang ke sana 4:30, aku udah balik dari sana jam 7. Jadi selama sampai di sekolah 4:30. selalu di rumahnya kan Oh iya. nyampe situ tuh jam 3 baru selesai. Nah, aku tuh kayak dari 4:30 sampai jam 7 itu dari jam sama itu tuh dia tuh belajarnya bener-bener bisa paling cuma 30 menit doang, selebihnya tuh main-main, makan dulu, nungguin dia minum, bisa pas segala macam itu capek banget. Dan aku tuh berkali-kali nanya sama Tuhan itu kayak Tuhan kayaknya ini udah gak kuat deh, Tuhan kayaknya ini capek, tapi Tuhan ini juga masih punya banyak tanggungan, gimana ya. Itu nah akhirnya aku bilang lah ke mamanya, Cepat apa? tanggungan mata pelajaran Semuanya. Ya, coba. Ya. Ada lagi. aku akhirnya memutuskan buat hari Rabu
minggu lalu aku bilang sama mamanya, dan kebetulan papanya udah balik dari Cina. Aku bilang, mami papi sorry, sepertinya saya udah nggak bisa lanjut lagi karena ya sejumlah hal. Aku bilang gitu, tapi nggak bilang kalau anaknya berkurang apa enggak, karena didikan sama mamanya misalnya anaknya baru selesai nggak bisa jawab langsung aduh kasar lah ya, didikan kayak oke lah. Pokoknya tapi bener-bener sampai berbekas gitu. Anak cewek juga usia Berapa tahun? 5 tahun. Itu bilang apa namanya, pas hari terakhir, bukan hari terakhir, pas hari aku mau ngomong kayak gitu, mamanya pas aku mau pulang, mamanya nangis, aku ikutan nangis karena mamanya bilang, ya Miss jangan Miss, kalau bisa aku mah nggak mau ganti karena udah ngerasa cocok sama Miss, tunggulah sampai dia kelas 2 dulu, karena kan sekarang masih ini anaknya. Kelas 2 berarti masih lama loh. Ini tahun depan. Tahun depan aja. Tapi kalau sekarang tolonglah jangan dulu, karena jadi saya mau ganti dulu susah karena kita udah cocok sama Miss. Oke. Dikeluarin. Oh gitu, di situ feeling saya itu. Tapi akunya di situ udah kayak terlanjur, udah kayak gini loh, aku mikirnya kayak masa iya harus naik gaji tapi dengan dapat spesial sama. Menurut aku harga yang aku ngajar dia itu bener-bener mahal gitu. Nah dari di situ kan mamanya nawarin, Miss nggak apa-apa Miss, mau naik gaji nggak apa-apa, saya terima, nggak apa-apa Miss, yang penting jangan ganti guru sampai gitu. Karena dia nangis, posisinya mamanya bukan anaknya yang nangis, mamanya yang nangis. Nah di situ aku kayak berdoa lagi sama Tuhan, gimana Tuhan tolong bantu, karena aku udah bener-bener struggle banget kan. Akhirnya ya aku nggak minta naik gaji, terus habis itu terus kayaknya ya hati aku lapang aja, plong gitu aja setelah aku ngomong itu ke orang tuanya dan setelah aku berdoa. Tapi ternyata Tuhan karena sudah mungkin ngomong kayak gitu, dan aku minta tolong terus sama Tuhan tolong bantu tenangin hati aku, berikan aku roh pengajaran supaya apa yang aku ajarkan kepada murid dapat dia mengerti dan kami dengan baik. Akhirnya setelah hari berikutnya dan sampai kemarin hari Jumat ngajar, semuanya aman ya. Gaji? Naik. Nah, gaji jujur aku belum tahu gajinya berapa. Oh, belum. Dia nawarin, Miss nggak apa-apa Miss, Miss mau gaji berapa ngomong Miss, karena kan sudah masih 3 tahun dan Miss nggak ada kenaikan gaji apa-apa, nggak minta naik tarif. Emang nggak bilang ke mamanya kurangannya si anak itu? Sebenarnya kekurangan anaknya itu karena orang tuanya sendiri, makanya sampai berdarah. Ini yang putih-putih anak ya, Ya ini lah apa? terlalu kasar. Bukan kayak Pecah pembuluh darah, dia pecah pembuluh darah, terus lebam. biru. Ya, jadi traumatik ketika kamu yang ngajar, dia ngerasa kamu lemah lembut, jadi dia bergurau, dia mengekspresikan itu. Kasian sih, kayak dia nganggap aku tuh temennya. Jadi supaya kamu juga nggak Tapi stres. kalau kamu ngajar, harus berdoa juga. Kamu ingat, kamu bekerja sambil melayani. Mana tahu kan pasti orang kan bukan yang beragama ya, Kristen. dia kalau Namanya Katolik. kalau kamu ngajar dia Kamu harus anaknya responnya gimana kalau anaknya itu baiknya? Senang, cuman dia mengekspresikan kan kalau sama mamanya kan salah sedikit pukul, Iya, gitu, salah sedikit pukul. Nah kalau mamanya kan enggak, tapi jadinya dia ngerasa mengekspresikannya dengan berlambat-lambat lah, belajarnya agak nggak mau gitu. Tapi itu pelayanan kok nggak apa-apa nih. Berapa jam mengajar? Dari 2 jam setengah waktunya 1 jam. harusnya kerjanya 1 jam. Oh. Kan dalam 1 jam itu adalah mamanya cerita dulu. Pokoknya tuh pelayanan. Itu jadinya benar-benar sudah sekeluarga tuh sampai oma-omanya aja udah nggak mau. Tapi ya pokoknya yang kamu terus banyak baca Alkitab, berdoa dan supaya bisa sharing bagi firman Tuhan ke dia. Bagaimana kalau kamu ketika kamu bicara minta hikmat Roh Kudus, hanya Tuhan bisa jamah mereka. Kita nggak tahu, makanya kamu tetap terus berdoa, baca firman Tuhan, minta Roh Kudus, nanti Tuhan yang akan mengajar pada saat itu juga. Karena kalau dengan kekuatan kita nggak ada, Iya benar. nggak bisa. Itu akhirnya tuh pokoknya selama dari hari minggu kemarin tuh ya ampun, aku nangisnya capek karena rasanya capek, terus mental juga
lelah banget. Dia bolak-balik pegang mainan, bolak-balik ke kiri begini. Iya, rasanya itu pegang Mungkin ada saatnya Cuma tetangga, cireng itu cireng. Tapi tetap ya beribadah minta sama Tuhan. Tapi memang yang Tuhan mau kepada kita itu kalau bisa kita melayani. Nah, orang kalau dia melayani Tuhan, dia nanti biasanya lebih akan ada tanggung jawab, lebih dekat dengan Tuhan, betul nggak? Ambil pelayanan. Ya. Ya, berikut namanya Nia, silakan. Kemarin hari Sabtu habis ke Garut ada insiden yang terjadi pas pulang dari Garut sekitar habis makan malam lah jam 6 dalam perjalanan kembali ke Bogor. Ya, sabar ya, supaya bisa ini, bisa sabar dulu dikit. Supaya Kurang lebih jam setengah 8-an ya, jam 8 malam itu orang udah pergi. Tiba-tiba kok bisnya jalannya kok kayak goyang-goyang begini. Oh, Mas sewa bos. Iya, aku juga lagi tidur juga udah rasa mual, pusing banget, mual jadi batuk. Tapi kok begini lempar kiri kanan. Aku seorang di belakang gini, Pak, ini kok bisa jalan begini, mobilnya apa jalannya kiri kanan gitu, apa jalannya pendek, tinggi pendek gitu, kok bergelombang, begini mobilnya. Terus taunya pada bangun semua, terus pada teriak, Pak, serentak itu Tidur dia? Pak, katanya, Bapak tidur ya? Si kadang cuma begini ya, enggak Bu, enggak apa-apa, tenang, enggak apa-apa, dengan santainya keren belum begitu, enggak ada apa-apa, tapi posisi begini, terus kata si Daniela, enggak, ini ada gempa 6,3 di Medan. Emang ada hubungan sampai ke Jawa gitu kan? Jawa. Medan. Di Medan kan pas malam itu dari NTT kan malamnya di Medan. Posisi jalan kita begini, katanya ini ada gempa. Di situ sonda ibu yang pada tersongkak. Udah begini mau ini terus di pinggir sebelah kanan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beraktivitas, kami masih boleh melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup berkenan setiap hari dimanapun kami pergi berada, kami boleh menjadi orang yang bersaksi, orang yang memperhatikan orang lain, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam pribadi dan keluarga, menjadi terang bagi orang lain, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Janganlah kami hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menyenangkan Tuhan. Kekuatan kami Tuhan datang dari Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Kami manusia biasa Tuhan. Firman Tuhan katakan, manusia ini seperti uap yang detik ini kelihatan tapi detik kemudian hilang. Dan firman Tuhan katakan manusia itu seperti rumput yang pagi hari dia cerah tapi sore hari dia bisa layu. Jadi kehidupan kami sebagai manusia tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami berharga karena Tuhan telah memilih kami, Tuhan menetapkan kami, dan Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang lain, dan kami boleh menjadi saksi bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga siang hari ini khusus untuk mamanya Kevin Lori Kesia, Ripka Dewi. Tuhan berulang tahun pada bulan ini, Tuhan beri kekuatan, kemampuan, biarlah Roh Kudus tetap menyertai dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya setiap hari, setiap detik dimanapun berada. Dia tetap mengandalkan Tuhan, apapun yang ia kerjakan Tuhan berhasil. Bukakanlah jalan, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan bukakanlah jalan. Dalam nama Yesus, diberkati selalu, dijauhkan dari segala bahaya, celaka, penyakit, orang jahat, semuanya terhindar, dan malaikat surga berjaga mengawalinya Tuhan.
Tuhan yang menjadi matahari dan perisai kami Tuhan. Kemanapun kami pergi berada, kami boleh menjadi orang yang memuliakan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami nanti akan makan minum pada siang hari ini. Biarlah kami makan juga dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita, dan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersaksi, kami sudah sharing firman Tuhan, kami sudah menguatkan satu sama lain. Biarlah Tuhan meteraikan itu. Biarlah ini tidak jadi sia-sia, tapi kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh lebih mencintai, lebih mengasihi Tuhan lagi, dan kami tetap menjadi berkat bagi orang. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat makanan minuman ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Yuk, mari makan yuk. Foto dulu itu, foto makanannya, foto. Amin. Makasih ya. Makasih Bu. Papinya ikut makan aja dari tadi makan doang Oni ya. Begitu no. Foto dulu ke desa ngapain? Ya foto deh. Ben, papinya bentuk tangannya apa? 1, 2, 3. Senyum jangan munyah-munyah. 2, 3 lagi. Gantinya ya. 1, 2, 3. Selamat siang keluarga besar Kodongan Pangaila Hakim Tony. Kami dari keluarga Kodongan Mamangkai Jakarta Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang 81 merdeka. Merdeka. Kalau Dong Pani lain. Selamat siang keluarga besar Kodongan Pangaila Hakim Tony. Kami keluarga besar Kodongan Mamangkai di Jakarta. Terima kasih. Makasih, Mbak. Thank you. Ini papinya ikut makan aja dari tadi makan doang Oni ya. Begitu no. Foto dulu dong ke desa ngapain?
mau doa aja nggak bisa, bersaksi nggak bisa, dan lain-lain. Apalagi mau menginjil kepada orang lain, doa aja nggak bisa, apalagi mau bersaksi kepada orang lain, teman-temannya. Nah, begitu. Nah di situ aku bilang nggak autis, memang konsentrasinya pendek gitu, nggak fokus. Nah di situ aku bilang minggu lalu, karena aku sudah setiap hari kayak merasa tertekan terus ngajarnya, bener-bener kayaknya udah nggak kuat deh, capek. Tapi kamu nggak mau? Udah kenyang kali ya? Selamat siang keluarga besar Kodongan Pangaila Hakim Tony. Kami dari keluarga Kodongan Mamangkai Jakarta Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang 81 merdeka. Merdeka. Saya ngomong apa ya? Oh ya udah. Satu. Siang keluarga besar Kodongan Pangaila Hakim Tony. Kami keluarga besar Kodongan Mamangkai Jakarta